wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Betul ya? Adapun sekurang-kurang memandikan mayit, yaitu meratakan badannya mayit dengan air. Wa akmaluhu taslisuhu, dan adapun paling sempurnanya memandikan mayit, taslisuhu, yaitu mentiga-kalikan memandikan. Wa an yakuna fi khalwatin, dan bahwa ada oleh memandikan yaitu pada tempat yang sepi, wa qamisin, dan pada baju kurung, wa ala murtafi'in, dan di atas tempat yang tinggi, wa bima'in baridin, dan dengan air yang dingin, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat, kawasakin, seperti ada daki, kotoran badan, waradin, dan dingin. Fal musakhana hina idin aula, maka air yang dihangatkan seketika ada hajat, aula, yaitu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita ngaji tentang cara memandikan mayit. Harap diingat dan harap dicatat supaya kita benar dan kita sempurna dalam merawat, mengurusi jenazah keluarga kita. Ngaji ini saya awali dulu, sebetulnya hanya check up saja. Artinya check up, kita mengecek kesehatan kita di rumah sakit. Kalau ternyata kita setelah dicek badan kita sehat, kita ucapkan alhamdulillah, karena kita diberi kesehatan oleh Allah. Tapi ketika kita cek badan kita, jantungnya bermasalah, atau ginjalnya bermasalah, tekanan darahnya, kadar gulanya bermasalah, dan seterusnya, kita pun juga ucapkan alhamdulillah, sehingga buru-buru diobati, ditangani, sehingga tidak bertambah parah penyakit itu. Demikian kita ngaji tentang jenazah memandikan ini. Bila di antara yang hadir ada amil atau ada yang biasa memandikan mayit, udah benar caranya sesuai syariat, ucapkan alhamdulillah. Bila ternyata ada yang salah, ucapkan alhamdulillah. Ke depan sempurnakan kesalahan itu. Biarkan yang sudah, kita gali lagi, repot, mana mayatnya udah dibawa ke Jawa lagi. Sudah, kita jangan berpikir mundur ke depan. Saudara sekalian, cara memandikan mayit ada dua. Pertama, cara minimal. Kedua, cara maksimal. Dari sini muncul ajaran dalam Kementerian Perhubungan. Ada kereta kelas ekonomi, ada kelas bisnis, dan ada kelas eksekutif. Ini amil bisa jalanin ini, kira-kira ngasih duitnya kecil apa gede ya? Ini ekonomi aja. Tapi kalau bisa nggak ada ekonomi, semuanya eksekutif. Apalagi keluarga kita. Biar benar,
dalam mengurus jenazah keluarga kita. Cara minimal yang penting mayit itu disiram air dari pala sampai kaki. Semuanya kena air, rambut maupun kulitnya. Segitu saja sudah jadi. Kagak perlu diwuduin, enggak perlu niat, enggak apa. Yang penting disiram saja, pala sampai kaki, rambut dan kulitnya kena air sudah jadi. Kalau timbang asal jadi. Kalau begitu saya mandiinnya gantung aja dah. Itu masalah ente dah. Itu yang penting kena air jadi. Begitu kata kitab yang kita baca. Wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Minimal cara memandikan mayit, yang penting badan mayit merata dengan air. Itu minimal begitu. Baik. Tapi kan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, teman kita, supaya rahmatnya banyak yang didapat, maka tentu cara sempurna harus kita jalankan. Bagaimana cara sempurna? Ada beberapa tahap yang harus kita persiapkan sebelum kita memandikan mayit. Yang pertama, tahapannya 1. Ruangan untuk memandikan harus ruangan kosong. Itu 1. Ruangan tempat memandikan ruangan kosong, kamar yang tidak boleh masuk ke situ kecuali yang berkepentingan. Kayak di proyek dilarang masuk kecuali yang berkepentingan, amil dan keneknya. Kenek itu bahasa Betawi, asistennya yang bantuinnya. Keluarga kalau timbang mau nonton doang nggak ngapa-ngapain, keluar. Mau ngapain ada di situ? Lu yang dapat warisan gitu, ngurusin kagak, nonton doang. Kalau mau bantuin, ganjaran gede. Tempatnya kosong. Kalau tempatnya di luar rumah, tempat kosong, harus dikasih atap tenda supaya jangan terbuka ke langit. Kalau di luar rumah, kalau tempat memandikan ini di luar rumah, tempat itu dikurung, diatepin, jangan sampai ada yang terbuka, jangan sampai. Sunnatnya begitu. Dua rumah tutup, nggak boleh ada terbuka. Ibarat di sini tertutup sih, tapi dari sini bisa orang nonton, tak boleh, tak boleh. Begitu. Kalau nggak ada yang berkepentingan, itu 1 tempatnya, tempat memandikannya. 2, tempat memandikannya tinggi bentuknya. Tinggi supaya cipratan air nanti jangan nyiprat ke mayit yang bercampur najis. Jadi tempatnya tinggi dengan posisi bagian kepala tinggian. Jadi rada endengak begini seakan-akan tuh. Jadi tinggi. Jangan pala yang ke bawah, apalagi jerata, apalagi pala ke bawah. Tinggiin bagian pala. Jadi rada begini.
tempatnya itu. Kalau saudara bisnis tempat memandikan, boleh tempat ininya rata, dalamnya ini disusun kayak begini. Jadi air bisa turun. Begitu. Pokoknya begitu. Palanya tinggian tempatnya. Itu begitu. Jadi harus betul-betul ditata dengan baik. Dengan baik. Kemudian mayitnya ditaruh di dalam tempat memandikan itu ditutup kain panjang. Kain panjang yang renggang, yang nembus air. Jadi tidak terlihat seluruh tubuh mayit. Mayitnya ditutup kain panjang, jadi nyiramnya dari atas, nembus ke bawah. Jangan sampai mayitnya telanjang bulat. Yang memandikan lihat burungnya aja dosa. Ya Allah gedenya. Enggak boleh. Bu jangan dicatat. Ibu boleh mau catat saja. Begitu. Itu enggak boleh. Jadi mohon maaf saya contoh. Ini mayit. Ini tempat nyiramnya kain. Jadi tangannya begitu dia enggak lihat. Enggak lihat. Enggak lihat aurat mayit. Begitu. Enggak lihat. Tempatnya begitu. Jadi ditutup kain panjang dari kepala sampai kaki. Tak boleh dia melihat auratnya. Yang mandiin. Terus siapkan air 9 ember. 9 ember. Taruh ember 9. Ya Allah, rumahnya kecil kontrakan. Entar saya kecil ini, itu dulu biar gampang dulu nyontoinnya, jangan diprotes dulu. 9 ember. 3 ember isinya air campur bidara. Bidara itu apa ya? Dadap. Dadap itu apa ya? Air sabun. Nah, kalau susah. Air sabun 3 ember. Terus 3 ember berikutnya air dingin. Air adem. Jangan anget. Adem aja. Adem. Air dingin istilah saya. Air dingin 3 ember. 3 ember lagi isinya air campur kapur barus. Berapa ember tuh? 9. Ya Allah, kalau 9 ember ya gentong 9 tempat, bagaimana rumahnya RSSS? Apa RSSS? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat, tempat kemana-mana dekat. Namanya tempat apa? Iya. Itu begitu. Ini gimana 9 ember? Kecilin 3 ember. 1 ember isinya air campur bidara. 1 ember air bening. 1 ember air kapur barus. Diisi diulang 3 kali. Itu sama dengan 9 ember. Paham nggak? Yang kapur, yang ember campur bidara habis isi lagi sampai 3 kali. Yang air bening isi lagi sampai 3 kali. Yang kapur barus isi lagi sampai 3 kali. Itu juga sama dengan 9 ember. Rumahnya kecil banget, seember aja. Seember aja. Dengan 9 tadi. Ember ini isinya bidara 3 kali. Ember ini air bening 3 kali. Ember berikutnya diisi lagi kapur barus 3 kali. Sama dengan 9 ember. Kami lebarin aja 9 ember. Kan sama, itu teknis saja. Paham gak nih? Baik.
9 ember. Ini 9 ember ini air yang harus disiapkan. Di luar ini sebelum 9 ember siapin air barang 3 ember lagi. Jadi 12 ember. Yang isinya air bening saja. Yang isinya 9 ember. Jadi 12 ember. Kalau pengen ngikuti ajar Nabi, kata Amir, boros ini kudu mahal, naikin harganya sesudah ngaji ini. Ente mau paket hemat, bisnis eksekutif, begitu. Nih, tapi kalau keluarga kita jangan hitung-hitungan begitu. Rahmat ini banyak masalahnya. Biar benar cara mandiinnya. Amil kalau nggak ngaji salah pasti. Ini harus ngaji. Sudah tuh air siap, semua siap. Baik, mayit digotong, dibawa ke tempat pemandian yang tadi perangkat sudah, kan begitu. Kamar udah siapin, tempat ini udah siapin, baik. Mayit udah tidur di tempat pemandian. Pertama, yang harus dilakukan oleh yang memandikan, cebokin dulu dengan posisi tangannya pakai sarung tangan ya. Bahasa sini sarung tangan. Iya, sarung tangan. Pakai sarung tangan dengan posisi tangan kiri, tangan kanan perut. Perutnya dipurut biar kotoran keluar dari duburnya. Kotoran keluar dari dubur. Bahasa gampangnya cebokin dulu. Itu bukan 9 ember tuh. Itu nantilah itu yang 9 ember. Ini yang 3 ember tadi nih persiapan ini nih. Biar benar. Cebokin dulu. Sampai bersih. Maka air ini ember pertama di luar 9 ya. Ember pertama sambil guyur dengan nya. Tangan kirinya cebokin. Pakai jari tengah. Cebokin mayit. Si kenek apa sih kalau sini? Oh iya, kenek dah, baik. Kita ngikutin bahasa petukangan. Kenek. Nyiramin, dia nyebokin. Cebokin sampai bersih. Maka air ini barang keluar dengan kotoran. Kalau udah bersih, maka ember yang kedua buat bilas cebok. Ember 2 buat bilas cebok. Sesudah beres cebok, wuduin. Jangan wudunya belakangan, kagak ngaji tuh. Begitu, wuduin dulu. Begitu, wuduin dulu. Wuduin. Habis ini nih, habis cebok, wuduin. Biasa wudu. Dengan cara pakai siwak. Siwaknya pakai apa? Ya, pakai tangannya dia aja. Kalau ada kain kapan tuh robek dikit, tempelin di telunjuknya, digubet-gubet kayak perban tuh, gosokin di gigi. Kalau ada sikat gigi, dah sikat gigi. Palanya rada nangak, jangan sampai ketelen. Ya nggak bisa ngomong ya kan. Nih sekalian emang jam hidupnya emang benci banget sama saya. Jangan kembung-kembung, jangan juga. Kejam namanya. Gosok gigi dulu. Hidung biasa. Wajah. Niat. Nawaitul wudu'a al-masnuna an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Ya bahasa Arab tuh yang ngapalnya. Niat saya mewudukan ini mayit sunnah karena Allah Ta'ala. Ini wudu ini sunnah. Makanya cara minimal nggak diwuduin nggak apa-apa. Ini dari paket ekonomi naik ke bisnis nih. Niat saya mewudukan mayit sunnah karena Allah Ta'ala. Kudu ada ini niat. Kalau nggak niat yang amil wudu nggak ada ganjaran. Innamal a'malu binniyat. Fardu wudu ada 6. Wuduin. Niat saya mewudukan mayit. Biasa. Karena ember yang ketiga tuh. Kan 12 tuh. 3 pertama. Ember ketiga ini berwudu.
wudu kanan, kaki, tangan kiri, kanan, kepala biasa, pusat, telinga, kemudian kaki. Selesai itu wudu, persiapan mau mandi. 3 ember sudah selesai. Ini yang 9 ember kita. Kalau enggak wuduknya, kemandinya kayak begini, dia menyalahi sunnah-sunnah yang dibimbing oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap. Kemudian udah wudu beres, artinya cebok dulu, wudu, siapkan yang 9 ember. Sebelum nyiram saya harus nerangin dulu cara 9 ember. Ada 2 cara. Terserah saudara mau ngamalin yang mana. Saya atur dulu. Saya minta itu, kapak kuat ya. Iya itu, sini. Karena ada 3 ember ini kan, gitu kan. Air bidara, air bening, air campur kapur baru. Ini ada 2 cara. Sebelum saya terangin cara mandinya. Pertama, air sabun beres. Kedua, air bening beres, nyiram. 3, air kapur barus. Itu maksud kita. Wa akmaluhu taslisu, sunat di 3 kalikan. Ini namanya baru sekali. Ulang lagi 2 kali. Tinggal 2 kali 3, 6. Ditambah 3, 6 tambah 3, 9. Jadi caranya boleh 2. Air sabun, air bening, air kapur barus. 1. Ulang lagi. Air sabun, air bening, air kapur barus. 2. Air bening, air sabun, air bening, air kapur barus. 3. Ini cara pertama. Tapi yang paling bagus cara kedua. Tapi dua-duanya boleh, silakan diamalkan karena dua-duanya intinya 3 kali. Tapi cara kedua yang terbaik. Bagaimana? Pertama, air sabun. Kedua, air bilas. Ketiga, air sabun. Keempat, air bilas. Kelima, air sabun. Keenam, air bilas. Ketujuh, air kapur barus. Kedelapan, air kapur barus. Kesembilan, air kapur barus. Lebih bagus ini. Caranya begitu. Caranya. Kemudian sesudah kita diwuduin mayit itu, kita niat sambil siram dari pala dulu. Nawaitu, niat ini sunat nih. Nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Bahasa Arab napalnya puyeng zaman corona begini. Bahasa saja aku niat mengerjakan memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Sambil nyiram pala, aku niat mengerjakan memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Sudah siram tuh pakai air sabun. Mulai
Yang pertama, habis disiram air bidara, kita bersihin mayit lobang-lobangnya, telinga, makanya pakai kain, kayak kain kasak. Tangannya nih, kalau cuman kain yang sarung tangan dari plastik itu belum tentu bersih. Telinganya lobang-lobang, hidungnya dibersih-bersihin, semuanya. Gigi digosok lagi, siwak lagi. Kalau tadi siwak wudu, ini siwak mandi, lain lagi. Bersihin lagi giginya, badannya terus semuanya. Lobang-lobang kuku-kukunya dibersihin. Kalau ada hitam-hitam, semuanya bersihin. Lobang-lobangnya, rambut disisir, sisir yang giginya renggang. Tahu giginya renggang? Pelan-pelan disisirin gitu, disampoin, sisirin. Samponya merek apa? Terserah. Mau merek krim ekonomi boleh, yang penting disampoin. Pakai sisir yang renggang. Kalau yang kecil nyangkut, mayit nangis. Habis dicabut nyawa, udah diterangin waktu ngaji yang dulu. Lebih sakit dibanding dibacok 300 kali. Jadi harus hati-hati. Maka yang renggang tarik. Kalau ada yang copot rambutnya, kumpulin. Nanti diselipin di kain kafan. Rambut itu jangan dibiarin, diambil. Kalau yang nggak ketahuan, ya jangan dipikirin. Yang nyari-nyarinya. Ini yang ketahuan. Kumpulin, taruh di kain kafan, selipin, dikubur. Aturannya begitu. Sudah beres, disabunin semuanya. Begitu. Beres tuh, sampai kaki-kaki. Buku-buku begini nih dibersihin. Terus aja. Mohon maaf kaki-kaki, saya mau contoh aja biar enak. Ininya digini-gini, biar bersih terus. Yang rapi. Semuanya sudah bersih. Mandi kedua, baru saya ember, segentong, ya kan? Ember kedua, ngebilas tadi sabun. Udah bilas, sabunin lagi air sabun. Ember 3, sabunin lagi. Semuanya dari pala, ketek-ketek awas biar semuanya kena. Terus jangan lihat dia kemaluan pun megang ini. Yang tadi siramnya enggak boleh lihat kemaluan. Terus ember 3, ember 4 bilas lagi dari kepala ke kaki, itu baru 2. Terus ember 5 sabunin lagi. Sudah selesai sabunin, penyempurna ember 6 bilas. Sudah selesai ember 7, 8, 9 ember kapur barus disiram. Untuk apa kapur barus? Biar dia tidak buru-buru busuk. Untuk apa air dingin? Lebih kuat di badan. Orang yang tukang mandinya air hangat mulu, badannya cepat masuk angin. Gitu, cepat masuk angin. Lihat tuh orang Sunda, udah tua naik gunung masih kuat. Kita masih ngos-ngos kita karena jarang mandi air dingin. Yang dingin tuh di badan kuat. Itu begitu. Ini biar bagus. Kecuali musim dingin. Jangan air dingin. Kita juga musim dingin mau nggak mau. Yang rada hangat boleh. Bagus. Kalau musim dingin. Gitu. Musim dingin. Ini ketiga, ketujuh, 8, 9 air campur kapur barus. Air campur kapur barus. Air campur kapur barus. Air campur ke-9-nya air campur kapur barus. Begitu. Kalau sudah selesai semua,
kemudian badannya dilemesin lagi. Sudah semua tuh. Dilemesin tuh gimana? Digini-giniin lagi badannya. Sesudah selesai, sunat dilemesin. Kakinya duanya sampai perut, dengkulnya digini-giniin biar lemes lagi karena kaku lagi. Kalau enggak repot dia, lemesin lagi, lemesin. Saya nggak perlu contoh dah, begitu, dilemesin lagi. Sudah selesai dilemesin, dia terakhir dilapin, diandukin sampai kering, diandukin, diusapin sampai kering. Bagi yang memandikan harus ngerti adab memandikan. Apa adabnya? Mayit itu, saudara, bukan sekarang kelihatan orang kayak begini, pakai sorban, tidak, pakai imamah, pakai gamis, sorbannya 15 meter, ntar kelihatannya udah mati. Pakai dasi keren, mobilnya Mercy, belum tentu matinya dia bagus. Ntar udah mati, jangan kagum sama orang. Ntar waktu mati mau kagum. Orang mati itu ada yang mukanya putih jadi hitam, ada yang bau busuk setengah mati. Itu dosa semuanya tuh akan keluar. Ada yang udah mati bersinar, cahaya keluar dari sininya kayak di film tuh, ting. Ada beneran. Ada yang bau wangi setengah mati, wangi banget. Ini amal dia waktu itu. Maka si amil harus jaga adab. Kalau mayit itu mukanya berubah jadi hitam padahal putih tadinya, atau bau busuk setengah mati, atau mukanya jadi muka anjing, ada muka jadi muka babi, ada macam-macam fakta. Karena kami suka ngikut begitu macam-macam, tergantung amal waktu masih hidup. Tapi bukan bagian kami nerangin ini kenapa bisa kayak begini. Ini mah bagian yang ceramah-ceramah, karena ini bukan urusan kami nerangin fikih aja. Tanya sama yang ceramah-ceramah aja, guru ceramah. Kita kan guru fikih nih, nerangin fikihnya aja. Bila ada begitu, mulutnya harus rapi. Jadikan rahasia keburukan orang lain telan di perut. Makanya yang bagus yang mandiin keluarga. Kalau keluarga mau ada aib, nggak bakalan dongeng. Orang lain bisa dongeng. Tapi kalau sampai si mayit ada yang baik, bercahaya, putih, senyum luar biasa, atau wangi badannya, ini disuruh didongengin. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Dongeng-dongengin yang bagus dari mayit, tutup rapat-rapat yang buruknya. Jangan didongengin. Jangan didongeng. Ini cara mandiin. Kita harus paham, harus benar. Keluarga boleh masuk, boleh kalau mau bantuin, mau nyiram. Bagi yang ikut mandiin, selesai mandiin, mandi. Jangan tidak mandi. Yang megang badan mayit kudu mandi. Banyak orang jadi amil mundur gara-gara habis mandiin itu orang mati lewat mulu di rumah dia. Perasaannya, gua ogah mau puluhan juta juga ogah ada. Ampun gua, ente kagak mandiin. Ada yang sakit parah. Orang kalau megang badan mayit, badannya pada pegel kayak habis manggul
100 kilo. Megang doang tuh. Apalagi mandiin semuanya. Habis mandiin, mandi. Kitanya biasa wudu dulu, selesai wudu cebok dulu kitanya. Wudu kayak habis mandiin tadi. Niat saya mandi sesudah beres wudu, niat saya mandi sesudah memandikan mayit, sunat karena Allah Ta'ala, seger lagi. Orang mandiin mayit itu lebih pegel kayak perempuan ngelahirin bayi. Ngelahirin bayi itu pegel, ngedel, pegel gitu, pegel gitu, capek. Kalau habis mandi seger lagi badannya. Jadi yang mandiin tuh begitu. Kenapa yang mandiin pada pegel kayak begitu? Enggak ngaji. Maka ini cara-cara kita mandiin mayit. Laki-laki mandiin laki-laki. Perempuan mandiin perempuan. Haram laki mandiin perempuan, haram perempuan mandiin laki, kecuali mahramnya. Laki boleh mandiin bininya. Perpisahan terakhir neng, boleh. Begitu. Mandi silakan dimandiin, ikut mahramnya boleh. Habis dimandiin boleh dicium, boleh. Batal kagak, udah mati dia mah. Yang batal yang hidup. Jangan dicium, udah wuduin. Amil kagak ngaji. Yang kayak begini, lawan aja. Ngaji kagak dia. Datang ngaji yang benar. Tapi gua udah lama, bukan lamanya, benernya. Agama nggak mau nyari lama, nyari benar. Ngaji nggak ente, begitu. Ini harus benar gitu. Supaya agama ini nggak sembarangan. Tidak ada di agama lain. Boleh di Kristen, mau di Injil Perjanjian Lama, mau baru, di kitab Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, di kitab Keluaran, di kitab mana aja. Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, kagak ada sebegini. Jangan ditinggalkan keluhuran ajaran Rasulullah ini gara-gara kebodohan kita nggak ngaji. Rugi kita. Bagaimana kalau mayitnya itu belum sunat? Belum sunat. Diselein. Kalau enggak bisa. Udah selein. Nempel. Tayamumin baru dimandiin. Begitu. Ini kudu. Dan haram disolatin kalau belum dimandiin. Kalau ada orang mati enggak dimandiin, kita solatin, dosa nyolatinnya. Enggak ada ajaran nyolatin kalau kagak dimandiin. Kita mau sholat gaib, saudara kita di Jawa tanya, udah dimandiin belum? Belum, haram. Jam berapa mandiinnya? Jam 10 udah selesai. Baik, dohor kita sholat gaib, boleh. Tanpa dimandiin dosa. Ini kita harus. Orang udah mati, penyakitnya ikut mati, virusnya. Enggak ada orang udah mati, virusnya masih hidup, kagak ada. Rumusannya, orang udah mati, penyakitnya ikut mati, inangnya mati. Jangan takut, mandiin. Begitu, harus benar jadi muslim. Itu di antara aturan mandiin. Bagaimana kalau ketemu kaki doang? Kaki doang juga perlu dimandiin. Kalau ada kaki doang, tapi kaki orang mati nih. Tapi kalau kaki orang diamputasi, orangnya masih hidup, kagak boleh dimandiin, kagak boleh disolatin, jangan ditahlilin, tambah terpuruk dia. Oh masih hidup tahlilin, kaki doang, kubur aja, bungkus kubur aja. Begitu aturannya. Segini aja dah, biar saya singkat. Kalau disatu-satuin lama saya nerangin. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kalau kurang jelas ditanya. Wallahu a'lam.